Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Punya jantung tapi nggak punya hati. Perlakuan Devon padanya tadi seolah mengoyak hatinya hingga terasa sakit. Telilit-telilit. Bunyi telepon Rere menghentikan tangisnya. "Halo Ken," suara Rere terdengar serak menahan tangis. "Hey Nyonya Dev, how do you feel? Kok lu nangis?" tanya Candi. "Abis dikerjain bos nyebelin itu," sahut Rere jujur meski dia tidak menceritakan apa yang sudah dilakukan Devon padanya. "Aduh, bakalan so sweet nih. So sweet gundulmu, saat ini gue, elu sebagai temen hibur gue kek," omel Rere. "Jangan ngomel-ngomel atuh Nyonya, cepet tua entar." "Iya deh, kita ngobrol di telepon ya. Soalnya kalau keluar elu kan belum diizinin sama your husband, entar gue lagi yang disembur." "Terus elu rela gue yang disembur dia?" "Alah, disembur dengan cinta kan asyik." "Candi, gue lagi serius, gue bete nih." "Sabar sayang, beberapa hari lagi kita ketemu pas elu udah balik ke kantor kita, curhat sepuasnya deh." I miss you. I miss you too baby." Sejak kejadian kemarin Rere masih kesal dengan Devon. Dia tidak banyak bicara, intinya tugas dijalankan dengan baik. Pagi itu jatah Rere membuatkan sarapan untuk Devon. Entah kenapa jiwa jahil Rere tiba-tiba muncul. Susu putih hangat untuk Devon ditambahinya garam dan roti tawar dengan selai stroberi ditambahinya sambal pedas. Rere cekikikan sendiri setelah membuat sarapan Devon. Devon turun dari kamarnya, masih memakai kaos biru pendek dan celana piyama panjang. Tapi sepertinya dia sudah mandi karena terlihat lebih segar dan tampan tentunya. Rere memasang muka judes, menekuk wajahnya tanpa senyum. Melihat Devon mulai mengambil roti di piringnya, Rere berpamitan pura-pura mau memberesi kamar Devon. Dari kejauhan dia mengintip. Devon mulai menggigit roti, awalnya biasa saja, sampai pada gigitan ketiga setelah kunyahan kedua sepertinya, ekspresi muka Devon berubah, sedikit terkejut dan masam. Devon memuntahkan roti di mulutnya, bibirnya bergetar menandakan dia sedang kepanasan. Devon langsung meraih segelas susu hangat di depannya, langsung diminumnya. Namun lagi-lagi Devon terhenti di tengah tegukannya. Devon kembali memuntahkan susu itu. Rere membekap mulutnya yang tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi muka Devon. Rasanya puas sekali sudah berhasil mengerjai laki-laki jutek itu. Devon terlihat sedikit geram. Dia tahu kalau Rere sengaja mengerjainya. "Bi, buatin aku roti baru sekarang," perintah Devon pada Bimur. Tatapannya menatap ke lantai atas dengan tatapan kesal. Rere menyeringai membalas tatapan Devon. "Itu baru pertama buat elu, bentar lagi bakal dapet yang kedua dari gue," gumam Rere sambil masuk ke kamar Devon. Rere memunguti baju dan selimut yang berserakan, setelah merapikan tempat tidur Devon. Memasukkan baju bersih di lemari dan menyusunnya, menyapu,
mengelap dan memasukkan baju kotor ke ranjang tempat baju kotor. Rere kembali mengintip ke bawah. Terlihat Devon baru selesai sarapan dan segera naik ke kamarnya. Ide jahil kedua dilaksanakan. Rere sengaja mengepel lantai kamar Devon dengan pewangi lantai yang cukup banyak, alhasil lantai jadi basah dan licin. Devon yang ingin segera menegur Rere langsung naik dan masuk kamar dengan langkah cepat. Dia tidak menyadari lantai yang masih basah dan licin. Alhasil Devon terpeleset dan jatuh. Bunyi badan Devon yang terjatuh ke lantai. Posisinya duduk, jadi bokong Devon mencium lantai cukup keras membuatnya meringis kesakitan. Rere tertawa bahagia namun dibuat tak bersuara. "Aduh Hani kok jatuh," ujar Rere mengejek, suaranya dibuat kemenyek. Devon mendengus kesal menatap Rere tajam. "Makanya sayang jalan itu hati-hati. Udah tahu lagi dipel main diinjek aja, ya lantainya gak terima dibikin jatuh kan," seringai Rere seolah tak punya dosa. Devon berusaha bangkit, bokongnya terasa kebas. "Kamu sengaja ya mengerjaiku," tuding Devon. "Idih, suudson begitu sama istri dosa tahu, jatuh sendiri nyalahin orang lain." "Tadi kamu masukin sambal di rotiku, kamu campurin garam juga di susu." "Oh, benarkah Hani? Aduh apa aku lupa ya, kupikir tadi selai stroberi dan sugar ternyata salah ya." Devon mengatup rapat, hatinya sangat dongkol dengan kelakuan Rere pagi ini. Balas dendam rupanya bocah ini. "Udah sana keluar dulu, aku lagi bersih-bersih nih, kamu gangguin aja deh." Rere mengusir Devon, bukannya keluar. Devon memilih duduk di sofa kamarnya, memperhatikan Rere yang kembali mengepel lantai dengan santai. Belum puas mengerjai Devon, Rere kembali menjailinya dengan pura-pura menyemprotkan pengharum ruangan. Namun semprotan itu tertuju tepat di depan Devon duduk, membuat semerbak bau harum itu terlalu mencolok, sedikit membuat sesak nafas. Devon terbatuk-batuk sambil menutup hidungnya. Sepertinya Devon kurang suka akan bau yang terlalu menyengat itu. Batuknya kian tak berhenti, karena kasihan Rere mengambilkan segelas air putih menyuruhnya minum. Devon menerima gelas itu dan langsung meminumnya sampai habis. Sedikit lega, namun batuknya belum berhenti. Dengan wajah puas Rere menepuk punggung Devon keras, bahkan sampai badannya terdorong dan membungkuk ke depan. Alihnya sih, pura-pura membantu menenangkan, tapi malah menyiksa. "Rere," pekik Devon geram. "Aduh sorry Hani, tadinya aku mau membantu menenangkan batukmu, tapi pukulanku kekerasan ya, maaf aku terlalu bersemangat menolongmu," kilahnya. Devon melirik Rere jengkel, wajah Rere terlihat mengejek ke arahnya. Rere memasang wajah super menyebalkan. "Puas udah berhasil mengerjaiku," Rere menjulurkan lidahnya mengejek. "Gimana rasanya dikerjain gak enak kan? Makanya jadi cowok itu gak usah resek. Paling disemprotin pengharum ruangan aja udah batuk-batuk sesek nafas. Gimana disemprotin baygon, mabuk tuh, kayak nyamuk tetangga."
Kenapa sih kamu itu hobi membantahku? Kamu tahu kan aku paling benci dibantah. Biar ada di kehidupanmu orang yang berani membantah dan melawanmu. Kamu pikir karena kamu kaya, sukses terus banyak uang bisa arogan dan memerintah sesukamu. Wek, makan tuh selai sambal. Rere kembali mengejek Devon. Bahkan berani dia mendongakkan dagu sambil membalas tatapan Devon. Awalnya Devon sangat kesal dengan ulah menyebalkan Rere. Namun melihat wajahnya saat ini terlihat lucu dan menggemaskan, Devon kagum. Baru kali ini ada orang yang dengan berani membalas mengerjainya, bahkan berani mendongakkan dagu menantangnya. Kalau bukan istri pilihan Dedi sudah habis kamu. Kalau ayahku dulu nggak terlanjur menyepakati janji sama dedimu, dan menganggap kamu orang yang tepat buat jadi suamiku. Aku sih, ogah pakai banget. Harus nikah sama bos jutek dan nyebelin sepertimu. Yakin ogah nikah sama aku, kamu termasuk wanita yang beruntung. Di luaran sana ribuan cewek ngantri jadi pacarku. Itu sih mereka. Kalau gue mah ogah, ogah. Jangan salahkan aku jika ku buat kamu juga akan mengemis cinta padaku. Jangan harap ya. Rere berlari keluar kamar. Hatinya masih was-was kalau tiba-tiba Devon menyergap dan menciumnya seperti kemarin. Meskipun hati Rere begitu menyambutnya, namun di sisi lain masih ada perasaan menolak saat Devon melakukan itu. Cukup puas hari ini Rere berhasil menjahili Devon, membuatnya kepedesan, lalu keasinan, melihat dia terjatuh, terbatuk-batuk. Dan yang terakhir meluapkan jengkelnya dengan memukul punggung Devon kuat. Ternyata menjahili orang itu seru juga ya. Pantesan si bos jutek itu hobi menjahilinya, dengan dalih hukuman atau pura-pura mencari kesalahannya. Turun, perintah Devon dingin dengan suara beratnya. Rere membelalak menatap Devon. Turun, ku bilang, aku nggak mau jika ada orang kantor yang lihat kita berangkat bareng. Kenapa harus turun di sini? Kantor kan masih jauh di sana. Protes Rere ketus. Betapa kesalnya dia pagi ini karena Devon menurunkannya di jalan masih satu pengkol lagi menuju kantor. Ku bilang turun ya turun, gak perlu protes. Rere membanting pintu mobil Devon keras. Seperti tanpa dosa mobil Devon berlalu begitu saja meninggalkan Rere. Dasar cowok arogan, nyebelin, ngeselin. Gue cakar-cakar tuh muka lu. Seenaknya nurunin orang sembarangan, umpat Rere kesal. Devon tiba di kantor langsung disambut antusias oleh semua karyawannya. Setiap karyawan yang berpapasan dengannya akan membungkuk dan memberi hormat seraya berkata, "Selamat pagi, Presdir." Meskipun ya semua orang tahu, Devon hanya akan diam dan berlalu dengan dingin. Tetapi karisma ketampanan wajah Devon mampu menyihir mereka untuk terpana dan mengaguminya. Pagi Presdir, sapa Mia dengan suara yang dibikin lembut, senyumnya mengambang manis. Devon meliriknya sekilas. Mau langsung Mia bikinin teh atau kopi? Mia berusaha mencari perhatian Devon.
Apa tugasmu sudah berubah menjadi tukang pembuat teh untukku? Balas Devon dengan nada sinis. Bukan begitu Presdir, tapi Mia cukup perhatian pada Anda. Sepertinya pagi gini jika sambil ngeteh atau kopi yang panas cukup membuat bugar badan, jawabnya manis. Lagi pula Presdir kan baru pulang dari liburan, pasti lelah. Rere, panggil Candi girang. Dia berlari ke pintu menyambut kedatangan sahabatnya itu yang datang dengan wajah masam. Teriakan Candi tadi membuat Devon dan Mia menatap ke depan pintu masuk. Rere berjalan pelan, dengan sepatu ditentengnya di tangan. Jalan kaki yang cukup jauh membuat kakinya lecet karena memakai sepatu hak tinggi. Dipikir kantor ini kebanjiran sampai kamu nyeker begitu, hardik Devon dengan suara berat. Mata Rere menatapnya tajam, terlihat jelas raut wajahnya menahan geram. Kamu telat 15 menit, jadi wajib dihukum. Rere membelalak dengan mulut yang sedikit menganga, sepertinya Devon sengaja mengerjainya. Karena jika di kantor Devon lah penguasa penuh, tapi sama saja sih mau di kantor atau di rumah dia tetap yang berkuasa. Lagian Lure baru hari pertama masuk udah main telat. Kamu pikir perusahaan ini milik kakek elu, cuti seenaknya, datang seenaknya, Mia ikutan bersuara. Sungguh mulut gadis ini pengen Rere ulek. Mia bikinin aku teh sekarang, Devon sengaja mengusir Mia secara halus. Iya Presdir, jawab dia sambil tersenyum. Lalu membuang pandangan sinis pada Rere. Kamu tahu kan peraturan di kantor ini jam 7.15 semua karyawan sudah di kantor dan absen kehadiran. Ini jam 7.30 kamu baru datang. Rere sebenarnya pengen banget balik mengumpat, jika keterlambatannya karena ulah Devon yang menurunkannya di pinggir jalan. Namun melihat banyaknya karyawan yang memasang telinga untuk mendengarkan omelan Presdir untuknya pagi ini, niatnya ia urungkan, dia lebih memilih diam dengan wajah kesal. Hukuman pertama push up 100x lalu bereskan ruangan saya sampai tak tertinggal debu setitik pun, seringai Devon dengan wajah penuh kemenangan. Rere membuang tasnya kasar, Candi memungutnya dengan takut dan menaruhnya di meja kerja Rere. Rere membungkukkan badannya, mengambil posisi untuk push up, dengan wajah datar dan mata cekung Rere mulai menjalankan hukumannya. Gerakannya dihitung rame oleh karyawan lain yang kebetulan mejanya di dekat Rere. 50, 51, 52, 53, 54, terdengar suara mereka menghitung. Peluh Rere mulai bercucuran, wajahnya memerah menahan lelah, tangannya mulai gemeteran. Devon diam sambil menyeruput teh panas yang diberikan Mia padanya, sedang Mia berdiri menyilang dada di samping Devon. 60, 61, 62. Rere masih terus menaik turunkan tubuhnya, meskipun gerakannya mulai melambat dan terasa berat. Beberapa karyawan merasa kasihan namun ada beberapa yang acuh dan ada yang menikmati hukuman Rere, yaitu Mia. 97, 98, 99. Badan Rere terasa begitu lemas.
Tangannya sudah tak kuat lagi menumpu, gerakannya makin berat, nafasnya hampir habis. Sampai pada hitungan ke-100, tubuh Rere ambruk di lantai, nafasnya ngos-ngosan, keringatnya bercucuran deras. Rasanya dingin AC kali ini tidak mampu membuat dingin tubuh Rere yang penuh peluh keringat. Candi menghampiri Rere, membantunya berdiri lalu menyodorkan botol minum miliknya. Rere langsung menerima dan meminum hingga hampir habis. Dehidrasi yang luar biasa menahan lelah, kesal dan geram. Sudah selesai, ayo bereskan ruanganku, Devon berujar sambil melangkah lebih dulu meninggalkan Rere. Rahang gigi Rere menggerut kasar menandakan dia sedang menahan emosi. Candi menepuk bahu Rere menenangkan. Rere berjalan dengan sengit mengikuti Devon menuju ruangannya. Lu bego ya, mau bersih-bersih nggak bawa ini? Mia membuang sapu, pel dan kain lap di depan Rere, tatapannya masih terlihat sinis dan mengejek. Iya Nona, terima kasih, jawab Rere ketus. Dia sedang sangat malas menanggapi gadis satu ini. Dia sedang dilanda kesal dengan sikap menyebalkan Devon. Rere mengambil peralatan yang dibuang Mia lalu mulai memberesi ruangan Devon yang sebenarnya sudah bersih. Karena Op sudah pasti akan membersihkan semengkilap mungkin. Apalagi dia tahu jika hari ini Devon kembali ke kantor. Devon berjuntai di depan pintu, memperhatikan gerak Rere. Setelah dirasa semua sudah bersih dan tidak ada lagi debu yang menempel, Rere merenggangkan tangan dan pinggangnya. Rasanya badannya sudah sangat lelah. Berjalan jauh lalu harus push up 100x dan sekarang membereskan ruangan Devon. Devon segera masuk ruangan dan menutup rapat pintunya. Devon berjalan mendekati Rere yang masih membelakanginya. Aku sudah bilang jangan berani membantahku apalagi melawan. Aku tetap berkuasa, ujarnya sambil berdiri menyilang dada. Rere membalikkan tubuhnya sambil menatap Devon marah. Sengaja kan ninggalin gue di jalan tadi supaya bisa dihukum. Hukuman itu kan memang sudah aturan. Siapapun yang datang terlambat wajib dihukum. Ya, tapi kan kalau bos tidak menurunkan kudi di jalan tadi nggak mungkin aku telat. Itu resikomu. Arogan begitu sih jadi cowok. Gimana mau berumah tangga yang harmonis kalau punya suami yang egois? Harusnya itu bisa bersikap romantis. Apa romantis? Aku paling tidak suka bertele-tele dengan perempuan. Kebanyakan maunya dan ngelunjak. Ah, susah yang ngomong sama gedebok pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Rere menghentakkan satu kakinya melangkah dengan sengit, namun tepat dia berada di depan Devon. Devon langsung meraih pinggangnya dan memeluknya erat, membuat Rere terkunci dan mematung dalam pelukan Devon. Jangan salahkan aku jika aku berbuat lebih, kamu terlalu memaksaku, ucap Devon lirih dengan suara berat, tatapannya memicing. Belum Rere membalas ancaman Devon, seseorang masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu.
membuatnya menonton dengan jelas adegan dua suami istri itu. "Dev, what are you doing?" tanya Qiu Zueng sambil membelalak menatap mereka. Dengan gesit tangan Qiu melepas pelukan Devon dari tubuh Rere dan mendorong Rere dengan kasar. "Hei, poor girl, beraninya kau memeluk Dev. Apa kamu pikir kamu selevel dengannya?" bentak Qiu dengan tatapan nanar. Rere mendengus kesal dengan sikap dan omongan dua orang kaya di depannya. Mencari kesempatan memeluknya, nggak sudi. Rere membuang tatapan sinis kepada dua orang itu lalu keluar dengan cepat meninggalkan mereka. Qiu ingin mengejarnya, ingin rasanya menamparkan atau menjambak gadis itu. Sungguh dia tidak terima ada orang yang dengan kasta rendah berani melawannya. "Raziyu, berani sekali kau melawanku," umpatnya marah. "Qiu, bisa nggak diam?" bentak Devon. "Aku pusing mendengar teriakan cemprengmu itu." "Oh sorry honey, aku sangat tidak suka dengan karyawanmu itu, si miskin yang selalu melawan," ucap Qiu dengan nada manja dan pelan, lalu membelai pundak Devon hangat. "Dia memang biasa melawan, sudahlah tak perlu lagi membahasnya, aku pusing." "Oke honey, tak penting juga, by the way are you okay? Are you happy with your holiday?" "Sampai kau melupakanku, tidak pernah merespon pesan dariku, setiap ku telpon selalu sibuk." Oke," sahut Devon malas. Rasanya dia sangat malas bertemu atau mengobrol dengan Qiu Zueng, apalagi tadi dia memaki Rere kasar, membuat Devon kesal padanya. "Apa kamu nggak rindu aku Han? Sejutek itu saat bertemu aku apa mood kamu dirusak gadis kampung itu?" "Kalau kau di sini tak bisa diam, lebih baik keluar dari ruanganku," bentak Devon kasar. "Oke baby, oke tak perlu marah. Aku akan diam tak mengganggumu, aku akan duduk di sofa menemani dan menunggumu bekerja hari ini." Ucap Qiu sambil beringsut duduk di sofa, dress mininya menyuguhkan paha mulusnya. Bersambung.